Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bagas. Saat ini kita masuk kepada kegiatan KKN saya yang kedua, yaitu edukasi tentang penggunaan obat antibiotik yang tepat dan logo obat. Kita masuk ke kegiatan edukasinya. Apa sih obat antibiotik itu? Jadi, obat antibiotik itu adalah obat yang kita gunakan untuk membunuh bakteri atau menyembuhkan penyakit infeksi. Nah, sebenarnya mekanisme kerja dari obat antibiotik itu dia ada dua macam. Yang pertama, dia itu akan langsung membunuh bakteri atau biasa disebut bakterisidal, dan yang kedua itu adalah menghambat dari pertumbuhan bakteri atau biasa disebut dengan bakteriostatik. Nah, kemudian apa sih yang terjadi bila kita mengkonsumsi atau kita menggunakan antibiotik secara tidak tepat? Yang pertama, itu akan menurunkan kemanjuran obat antibiotik membunuh bakteri, atau yang kedua, itu meningkatkan kejadian resistensi antibiotik. Kejadian ini adalah kejadian yang paling berbahaya yang sangat ditakuti oleh tenaga kesehatan, karena dengan adanya resistensi antibiotik ini nanti bakteri itu tidak mempan lagi dengan pengobatan sebelumnya seperti itu, sehingga harus digunakan obat-obatan lain. Nah, kemudian apa sih indikasi penggunaan antibiotik yang kurang tepat? Yang pertama itu adalah untuk batuk, pilek, dan tanpa sesak, kemudian influenza, kemudian cacar air, gondong, dan campak, kemudian luka kecil, kemudian demam berdarah, diare cair tanpa darah, dan hepatitis. Nah, bagaimana cara menggunakan obat antibiotik yang tepat? Yang pertama, kita gunakan antibiotik dengan resep dokter dan digunakan sesuai dengan petunjuk dokter, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan antibiotik dengan resep yang terdahulu. Misalnya gini, jadi Bapak Ibu ke dokter, kemudian dokternya itu memberikan resep, kemudian Ibu tebus obatnya. Nah, kemudian jangan memberikan sisa antibiotik atau yang diresepkan untuk kita sendiri kepada orang lain. Nah, kemudian bila demam, batuk, dan pilek, kita tidak perlu obat-obatan antibiotik, cukup istirahat dan makan makanan bergizi. Apabila sakitnya itu lebih dari 3 hari, segera hubungi dokter. Nah, kemudian, obat-obat antibiotik itu dia itu adalah termasuk golongan obat keras, yang mana obat keras ini dia itu hanya boleh dibeli dengan resep dokter atau diberikan oleh apoteker, seperti itu. Nah, menurut penelitian, sebesar 31% masyarakat dia mengetahui bahwa obat itu memiliki logo, sedangkan sisanya 69% masyarakat tidak mengetahui bahwa obat itu berlogo. Sebenarnya apa sih kegunaan dari kita mengetahui logo-logo obat ini? Adalah untuk dapat membedakan manakah obat-obatan yang bebas dan obat-obatan yang tidak boleh untuk dibeli, seperti itu. Nah, kita masuk ke logo yang pertama, itu adalah logo obat bebas, warnanya hijau, artinya obat-obatan tersebut bebas untuk dijual. Dan dia ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Contohnya ada antasida, paracetamol, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah obat bebas terbatas. Biasanya memiliki logo warna biru. Nah, obat bebas terbatas ini atau termasuk juga obat keras, tetapi dia itu masih boleh dijual di pasar, dan biasanya obat bebas terbatas ini di dalam kemasan obat tersebut terdapat peringatan, seperti contohnya itu adalah pada Antimo atau pada CTM. Nah, pada kedua obat tersebut terdapat peringatan setelah mengkonsumsi obat ini tidak boleh beraktivitas berat, karena obat CTM dan Antimo itu dia memiliki efek samping berupa kantuk. Nah, sehingga terdapat peringatan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat setelah mengkonsumsi obat-obatan ini. Kemudian lanjut ke obat keras. Nah, obat keras memiliki logo warna merah dengan tulisan pada huruf K-nya. Nah, obat ini hanya boleh dibeli di apotek disertai dengan resep dokter, gitu, atau diberikan oleh
apoteker seperti itu. Contoh obatnya itu adalah kloroquine, amoksisilin, dan lain-lain. Kenapa sih obat keras ini harus dengan resep dokter? Karena obat keras ini mempunyai kontraindikasi kepada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya itu adalah Vitasid. Nah, Vitasid ini adalah obat untuk menghilangkan jerawat. Nah, obat Vitasid ini dia itu kontraindikasi terhadap ibu hamil karena dapat menyebabkan teratogenitas atau dapat menyebabkan kerusakan pada janin seperti itu. Nah, kemudian masuk ke obat narkotika. Ini juga sama dengan obat keras, dia itu tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Nah, obat narkotika ini dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Contoh obat narkotika itu adalah morfin, betadine, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke obat-obat bahan alam. Yang pertama itu ada jamu. Jamu memiliki logo seperti yang ditampilkan seperti itu. Nah, jamu ini adalah obat alam untuk menjaga kesehatan. Kemudian khasiatnya itu berdasarkan turun-temurun warisan dari nenek moyang kita. Contohnya adalah tolak angin, buyung upi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi obat herbal terstandar. Ini juga hampir sama dengan jamu, bedanya adalah obat ini telah bahan bakunya itu telah terstandarisasi seperti itu dan sudah dilakukan uji praklinik untuk mengetahui khasiatnya. Contoh dari obat herbal terstandar ini adalah Kiranti, Vitolak, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir obat bahan alam itu adalah fitofarmaka. Nah, obat bahan alam ini bisa dikatakan setara dengan obat generik atau obat sintetik. Kenapa? Karena obat-obatan ini dia itu sudah melakukan uji klinik kepada manusia sehingga dikatakan setara dengan obat generik atau obat sintetik lainnya. Walaupun dia itu berasal dari alam. Contohnya adalah Stimuno, Tensigard, dan lain-lain. Diharapkan ke depannya warga itu tidak lagi salah dalam konsumsi obat antibiotika mengingat bahaya yang ditimbulkan itu cukup besar. Kemudian warga juga diharapkan setelah mengetahui berbagai logo obat ini, warga dapat membedakan manakah obat-obatan yang boleh atau bebas dijual di pasaran dan manakah obat-obatan yang harus dibeli dengan resep dokter seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan edukasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.